Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, malam ini akan ada NFP. Jadi di video update ini bisa dibilang adalah analisis pre-NFP ya. Dan untuk pergerakan kemarin sebenarnya nggak terlalu banyak aktivitas yang gimana banget. Cuman selling pressure pada Bitcoin terus-terusan berlanjut. Dan sekarang banget aja itu udah berjam-jam kita ngelihatnya, sekitar 11 jam Bitcoin naik terus guys, tanpa ada selling candle sama sekali. Sekilas kelihatan kayak lagi breakout dari trendline, terlihat cukup positif, ada potensi kalau market bisa rebound lagi karena ada beberapa poin seperti ketahan di area support level yang penting, kemudian juga kita ngelihat terjadi liquidity sweep pada lower time frame-nya dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini saya pengen bahas sedikit ya soal non-farm payroll dan sekiranya sehubungan dengan Donald Trump sih. Jadi kalau teman-teman perhatiin, Donald Trump itu nggak akan dipenjara, guys. Ternyata dari pihak apa kalau kita bilang hakimnya ya, itu sudah memberikan statement yang cukup clear, saya pikir teman-teman. Jadi saya pengen tunjukin ke teman-teman, ini baru banget tadi pagi ya, sekitaran jam berapa itu ya, saya inform. Ya, di sini. Though Trump's charges carry up to 4 years in prison, Merchant ya, clarified in his ruling that he does not intend to sentence the politician to jail. Instead, the judge suggested unconditional discharge, artinya pembebasan tanpa syarat, appears to be most viable option to ensure finality and allow defendant to pursue his appellate options. Jadi setelah saya baca-baca, intinya nggak akan dipenjara, tidak ada kena denda, tidak ada masa percobaan, ya udah, tapi statusnya tetap terpidana teman-teman sekalian. Jadi yang nanti malam sentencing tanggal 10 itu saya pikir di US nggak akan gimana banget ya. Justru hotnya lebih kepada non-farm payroll dan unemployment rate. Nah, kalau kita lihat lagi guys, kemarin itu kan kita dapat FAT ya, berupa DOJ yang tanda kutip dikasih lampu hijau untuk jualan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian ya? Kalau kita lihat efek FAT daripada DOJ itu nggak seberapa kok. Ya, kita bisa lihat dia mengalami penurunan pada Bitcoin, yes, but maybe around 5%-an ya, lebih kurangnya teman-teman. Dan itu sekitar $4.800. Sekarang pun tandanya sudah recover nih teman-teman ya, sudah mulai kembali dan tampaknya FAT dari DOJ itu bisa cukup mudah ya diabaikan oleh para pelaku pasar. Itu yang saya lihat sekilas ya untuk saat ini. Artinya FAT itu tidak cukup untuk membuat market memasuki selling pressure yang lebih agresif. Ya, kalau teman-teman ingat-ingat FAT-FAT yang terjadi sebelum-sebelumnya, wah ya, dibandingkan dengan kondisi semalam atau lebih tepatnya kemarin ya, turun cuma 3%, dibandingin dari 2 hari yang lalu dia turun cuma total kayak 6%, $6.200 ya, dengan kondisi harga Bitcoin itu udah di 90 ribuan lebih. Ini harusnya kalau kita bisa bilang nggak terlalu impactful yang gimana banget sih kalau dari sisi FAT ya. Nah, itu artinya teman-teman, para pelaku pasar tanda kutip concern-nya kayaknya bukan lebih ke arah sana, tapi concern-nya lebih ke arah unemployment rate, non-farm payroll, dan pelantikan Donald Trump pada tanggal 20 Januari nanti. Ya, yang perlu di-note teman-teman sekalian sehubungan dengan non-farm payroll, ini yang paling hot sih seharusnya untuk nanti malam. Kalau sampai sesuai forecast, ini kita udah dapat clue ya. Jadi saya akan bahas sedikit di sini. Kalau kamu perhatikan pada saat data JOLTS Job Opening keluar di hari Selasa lalu, itu yang sebenarnya jadi trigger paling impulsif tuh untuk tekanan jual pada Bitcoin up to 4,8% ya, in a single session. Jadi pada saat New York open, kemudian keluar data, kemudian dia turun sampai dia jam 3 subuh tuh single session kita bilangnya teman-teman. Dan itu karena data ya, simply karena kita ngelihat data tenaga kerjanya angkanya naik ya, lowongan tenaga kerjanya, lowongan lapangan pekerjaan itu datanya naik teman-teman. Langsung seketika market react negatif. Mereka berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Jerome Powell sehubungan dengan resiko inflasi karena meningkatnya daya beli itu berarti bisa terrealisasi. Maka kalau kita lihat angka tersebut, ini kan rilisnya pada bulan November. Kalau teman-teman lihat,
NFP itu pada bulan Desember, guys. Ya, tuh diperhatikan tuh dengan saksama teman-teman. Artinya apa? Data penambahan lapangan kerja pada November itu bertambah dan harusnya penyerapannya itu sepanjang November dan Desember. Artinya secara logika non-farm payroll harusnya pada bulan Desember, yang mana pada bulan November kita lihat ada peningkatan lapangan kerja, Desembernya harusnya penyerapannya lebih baik. Kira-kira begitu. Ya, kalau di sini kita ngelihat previousnya 227.000, probably pada bulan Desember mungkin aja teman-teman ya di angka lebih tinggi daripada forecast-nya. Forecast-nya saat ini 164.000. Kalau misalkan ternyata kita dapatkan angka di kisaran maybe around 150.000 sampai 180.000 aja, kita ambil angka di average ya teman-teman sekalian ya, 150 sampai 180.000 antara medianya 164. Misalkan kayak gitu teman-teman. Jadi mediannya di 165.000. Batas bawahnya 150.000, atasnya 180.000. Saya pikir market akan baik-baik aja. Ya, market akan baik-baik aja. Kenapa? Karena angkanya ternyata turun dari previous, tapi nggak terlalu jauh atau terlalu meleset daripada forecast-nya. Artinya market sudah mengantisipasi, sudah mungkin pengambilan keputusannya akan berdasarkan hal tersebut, dan semestinya impact-nya itu lebih kepada S&P 500-nya sih. Harusnya ada kecenderungan market bisa react positively. Kalau datanya di angka segitu, kalau datanya ternyata naik di atasnya, ditambah average hourly earnings-nya juga ternyata di atas forecast ya, which is di sini 0,3%, ternyata aktualnya 0,4%. Nah, ini bakal jadi concern. Kenapa? Karena hubungannya adalah dengan inflasinya itu. Artinya daya beli masyarakatnya diantisipasi bisa meningkat dan hal tersebut bisa mempengaruhi inflasi. Maka pada pertemuan Januari nanti hampir ya bisa dikatakan kalau The Fed kelihatannya nggak akan memangkas suku bunga dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, dan secara statement bisa saja jadinya nggak terlalu hawkish, tapi juga nggak terlalu ya dovish gitu. Jadi Jerome Powell nanti mainnya netral teman-teman di tengah-tengah. Ya, ketika itu terjadi ya market hanya akan berpikir bahwa oke, berarti benar suku bunga tahun ini akan dipertahankan dulu dan pemangkasannya tidak akan berlanjut lebih jauh. Ya, atau bisa dibilang mungkin mentok-mentok 1-2 kali cut rate aja. Dan itu bakal bikin market lebih kecewa. Tapi apakah itu sebenarnya make sense teman-teman sekalian ya? Ini kalau menurut pandangan saya. Tapi balik lagi kan, yang memberi penilaian kan market, whales yang mengambil eksekusinya ya. Kita sebagai orang yang bisa dibilang sebagai retailnya hanya bisa follow apa yang whales lakukan gitu. Maka sebetulnya kalau misalkan the Fed rate cut sebanyak 1% di periode September ketemu Desember, itu tuh sebetulnya kan untuk kita ngelihat impact-nya gimana ke market pasti akan butuh waktu. Ya kan? Ini selalu saya katakan kepada teman-teman, yang namanya makroekonomi itu ketika kebijakannya diambil itu tidak langsung berdampak secara langsung. Ya, akan butuh proses untuk pengimplementasian hingga bukan tersebar ya, kita bilang hingga ada penyerapan di bermasyarakat, kita bilang kayak gitu. Jadi nggak kayak makan cabai guys ya, gigit langsung pedas gitu, nggak gitu. Prosesnya akan membutuhkan waktu. Dan itu artinya kalau The Fed pangkas suku bunganya 1% sejak September sampai dengan Desember, Januari ini baru jalan 10 hari. Ya kan? Donald Trump belum dilantik. Nanti Donald Trump dilantik, dia ngeluarin kebijakannya bisa menyebabkan inflasi kembali naik gara-gara tarif dagang. Ini lain lagi urusannya ya, bakal jadi concern lagi. Makanya kalau saya pikir teman-teman sekalian saat ini ya dari segi makro, kemudian ada orang kemarin kasih komen kan, bull market kali ini adalah bull market terpip gitu dia bilang katanya. Ya saya cuma bisa tersenyum saja ya, dalam artian ya memang bull market itu nggak akan sama dengan sebelum-sebelumnya yang dalam tanda kutip benar-benar plek-plekan sama gitu. Karena every cycle itu punya pemain yang berbeda. Di cycle kita punya ETF, yang artinya para pelaku pasar ETF ini akan kecenderungan mengambil keputusan juga utamanya berdasarkan kondisi makro. Ya kan? Karena mereka old money guys. Mereka punya uang banyak,
Tapi uang banyak ini ya mungkin sebagian aja yang dialokasikan buat membeli aset berisiko seperti Bitcoin. Walaupun kalau kita bisa mengatakan bahwa statement terakhir yang dipakai sama Jerome Powell ya, bahwa dia bilang, ini adalah emas nih, emas virtual. Loh, ini artinya kan berarti sarana hedging dong, ya kan? Berarti bagus teman-teman. Dalam artian, kalau S&P 500, Nasdaq, itu keduanya sama-sama naik dalam keadaan US money supply-nya juga naik, teman-teman sekalian. Kalau M2 money supply-nya naik, itu artinya memang ada alokasi uang ke aset-aset berisiko seperti S&P dan juga Nasdaq. Dan dalam tanda kutip di sini termasuk Bitcoin salah satunya. Maka Bitcoin udah pasti ya fungsinya di sini atau perannya ya sebagai sarana untuk hedging. Dan so far kalau kita lihat, kita belum mengalami fase koreksi yang gimana banget. For S&P 500 sendiri, kalau kita lihat sejauh ini ya pergerakannya mirip ya dengan Bitcoin. Bisa dibilang membentuk kayak semacam descending triangle pattern. Artinya ada lower high, lower high, lower high for the past 2 or maybe 3 weeks. Ya, ini sorry, my bad guys ya. Kok ini ya benar-benar ya udah sebulanan ya, Desember ya lebih kurangnya ya, 2-3 minggu terakhir atau 3-4 minggu terakhir. Ya itu yang kita lihat teman-teman untuk saat ini. Sejak kapan? Sejak FOMC memberikan statement. Itu sebenarnya menjadi satu kuncian perubahan behavior market. Jadi nggak terlalu euforia lagi, dan setelah itu market kelihatannya lebih memilih apa? Sabar ya kan? Sabar sampai kapan nih ya kan? Patatnya sudah lebar, tapi kok belum berhasil ya pergerakan marketnya. Ya sabar sampai nunggu non-farm payroll sebagai satu bentuk data yang dibutuhkan oleh the Federal Reserve sendiri untuk mengambil keputusan, ditambah bagaimana nanti dengan kebijakannya si Donald Trump pada saat dia pelantikannya tanggal 20 Januari. Nah, itu that's a big concern teman-teman sekalian. Ya, untuk non-farm payroll tambahannya gini guys. In case angka NFP di bawah 150.000, kita lebih dekat kepada potensi rejection dan malah Bitcoin bisa break dari support level. Kenapa? Karena resiko resesinya meningkat. Ya, which is sebenarnya lucu ya. Kenapa lucu? Karena jolts-nya naik tapi angka penambahan tenaga kerjanya malah turun. Ini aneh. Oke. Yang kedua teman-teman, kalau non-farm payroll di atas daripada previousnya. Jadi 227.000 tapi angkanya di atas nih, atau di 200.000 ke atas saja. Ya itu sebenarnya udah nggak gitu bagus. Karena artinya apa yang dikhawatirkan the Federal Reserve bisa terjadi. Inflasi bisa naik lagi. Gara-gara penambahan tenaga kerja itu bisa menyebabkan daya beli meningkat. Kira-kira begitu. Ya. Nah, maka teman-teman idealnya untuk market stay bullish, ya please di take note, adalah di angka 150 sampai 180.000. Itu aja dulu yang kita bisa highlight untuk saat ini guys ya. Tapi apapun yang terjadi ya, apapun yang saya ucapkan, teman-teman harus ingat satu hal, bahwa market yang menentukan, bukan Kevin Saili yang menentukan. Artinya, Anda jangan menelan mentah-mentah omongan saya dan langsung berspekulasi berdasarkan omongan saya tersebut. Karena saya bisa aja ngomongnya ngelantur dan ngaco, teman-teman. Ya, jadi please, Anda juga harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, kembali lagi ke S&P 500, ya I think it's gonna be depending on data nanti malam. Dan juga kita ngelihat nanti Donald Trump sentencing gimana reaksi pasar, apakah itu dijadiin berita-berita atau headline yang bisa menciptakan FUD, karena itu bisa jadi sumber likuiditas juga. Ya, begitu keluar berita sengaja dibanting marketnya untuk ngambil likuiditas, itu juga bisa. Ataupun sebaliknya, diangkat dulu supaya ada banyak pembeli dan nanti bisa memberikan likuiditas. Bisa juga kayak begitu. Ya, itu jadi concern untuk saat ini. Kalau saya personally sih mungkin nggak mau terlalu speculate ya teman-teman menjelang NFP, unless market bisa kasih saya setup yang benar-benar proper untuk saya execute. Alright, so for now on Bitcoin, daily close sebenarnya menunjukkan ya kalau kita udah mengalami yang namanya fase konsolidasi. Ya, taunya dari mana, Vin? Ketika exponential moving average ya di cross beberapa kali hanya dalam periode waktu yang sangat singkat. Itu nunjukin apa, teman-teman? Nunjukin kalau tren daripada market tersebut itu sudah melambat. Ya, ini berarti market, either kita bisa masuk ke fase konsolidasi agak lebih panjang, probably nungguin Donald Trump tanggal 20 nanti, atau gimana, or worst case scenario teman-teman, market emang harus butuh koreksi. Jadi dia akan memberikan yang namanya one more push ya to the downside, bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk
membuat para pelaku pasar semakin panik. By the time itu terjadi, ya, saya berpikir kalau kemarin Bitcoin 102.000 turun ke sini aja. Saya ngeliat di kolom komen YouTube ya, ada orang memberikan statement kalau dia rugi ratusan juta gara-gara transaksi di futures market. Itu artinya kalau Bitcoin turun sampai ke 85.000 dalam tanda kutip katanya CZ gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya ngelihatnya level tersebut juga memang merupakan level ini ya, fair value gap. Itu udah saya bahas sudah sejak lama teman-teman. Dari weekly perspektif aja udah kelihatan bahwa fair value gap-nya itu ada, dan itu di kisaran 88.000 sampai kisaran 81.000. Jadi CZ ambil angka median di tengah-tengah 85.000. Saya bilang pinter juga nih CZ ya. Dia tahu technical ternyata teman-teman. Cuma diem-diem aja, dia nggak pernah gambar garis, nggak bikin YouTube untuk ngebahas tentang technical. Ya probably kayak gitu ya. Dan akhirnya kalau kita ngelihat itu terjadi, well, here's the thing teman-teman sekalian. Beberapa good news and bad news-nya ya. One of the good news adalah Fear and Greed Index. Harusnya pada saat itu terjadi udah lagi nggak dalam keadaan netral guys, tapi akan memasuki fear. By the time itu memasuki fear, it means market very likely udah dalam keadaan kocar-kacir. Tapi buat mereka yang mampu melihat itu sebagai sebuah peluang, akan dimanfaatkan oleh mereka sebagai buying opportunity. Either itu di Bitcoin, either itu di Ethereum, either itu di altcoins lainnya, terserah teman-teman. Tapi bagi mereka yang bisa melihat peluang, itu akan jadi satu bentuk sebuah peluang yang bisa dimaksimize ya, dalam tanda kutip ya. Kamu masih percaya nggak bull-run-nya masih lanjut gitu ya. Kalau saya pribadi teman-teman sekalian, look at the higher time frame and you tell me guys, if Bitcoin harus mengalami penurunan sampai 85.000, apakah itu adalah lower low? Ya tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. It's just a normal correction, it's just a normal pullback, dan beberapa good news-nya teman-teman sekalian adalah hal tersebut triggernya apa? Bayangin, FOMC yang mengubah projection suku bunga ditambah dengan FAD-nya DOJ. Market cuman koreksi segitu aja. So what if Donald Trump nanti naik dan benar-benar kebijakan dia crypto friendly? Ya, saya rasa itu bakal jadi satu faktor pendorong yang ideal untuk market bisa kembali terrebound. Ya, sekiranya seperti itu. Ya, but for now teman-teman sekalian, apa yang kita lihat pada perspektif time frame kecil. So ini yang saya highlight teman-teman. Sebelumnya saya noticing kalau kita itu ngebentuk yang namanya bearish structure ya. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif lower time frame kayak 15 menit, itu secara aktif dari kemarin sudah. Sampai satu ketika saya lihat di sini mengalami inducement, and then we have extra lower low, but then price going up. Baru banget ini barusan dia ngalami market structure shift pada time frame 15 menit. Sebenarnya saya berada di posisi dilema. Kenapa? Karena saya pikir kemarin ini kita udah break nih dari previous low. Ternyata begitu menjelang penutupan atau menjelang close candle daily, Bitcoin-nya rebound dan dia kembali holding close-nya di atas area low atau di support level sebelumnya. Jadi dia nggak menunjukkan kalau kita benar-benar tervalidasi closing dalam keadaan create lower low. Ini one of the good news, artinya somehow Bitcoin trying to protect level $91.000. Kalau level psikologi harusnya 90.000, tapi ini 91.000 ya. Kalau kita lihat memang di situ ada support resistance-nya. Coba dipertahankan dengan baik sejauh ini. Dan kalau kita lihat lagi dari perspektif time frame yang seperti 4 jam, apa yang kita lihat teman-teman? Probably it's just a liquidity sweep. Ngambil low point sebelumnya and then di-respond dengan closing membentuk yang namanya Three River Morningstar Candlestick Pattern. Pada closing saat ini, menjelang closing time frame 4 jam, sekitar 2 menitan lagi kalau kamu bisa lihat di sebelah kanan, closingnya bisa dikatakan membentuk Three White Soldiers Pattern, merupakan candlestick reversal. Ya, kalau kita lihat di sini Three White Soldier Candle. Nah, ini biasanya. Jadi dianggap atau dikondisikan sebagai situasi sebagai reversal. Tapi apakah ini valid? Kembali lagi ya, saya ingatkan bahwa market mungkin akan menunggu NFP nanti malam before mereka make a move atau make a decision. Itu artinya apa yang ditunjukin saat ini probably itu juga karena para spekulator.
mereka start masuk lagi. Yang dalam tanda kutip kita bisa tentukan itu atau kita bisa lihat itu dari perspektif time frame satu hanya. Bagaimana ceritanya whale saya membeli tapi dengan cara seperti ini ya, sangat pelan sekali, dicicil sekali dan sangat tidak impulsif. Nah, itu menimbulkan satu concern kalau menurut saya. Dan if someone trying to short with this market structure, misalnya kita gunakan Fibonacci, kita munculkan yang namanya level golden ratio, terus misalkan mereka ngelakuin sell shorting cuman dengan acuan tersebut, udah kena stop loss teman-teman. Karena previous high point itu penempatan stop loss dan probably udah kena stop loss. Jadi kalau kita lihat dengan kondisinya saat ini guys, market lagi lack of liquidity. Ngambil liquidity bawah, ngambil liquidity atas, habis itu baru nanti make a move. Mungkin pada saat NFP nanti malam. That's my conclusion. Ya, but for now teman-teman sekalian, kita respect dengan gimana reaction di support levelnya, gimana reaction pada 4 hour perspective, 1 hour perspective. So what we need right now adalah one more confirmation. Misalkan menjelang nanti ya NFP ternyata harga koreksi. Begitu NFP dia ternyata confirm naik. Gara-gara yang tadi saya jelaskan kepada teman-teman, ambil angka ambil angka mediannya, kemudian kita tambah batas bawah, batas atas, yaitu 180 dan 150 ribu. Begitu itu terjadi, ya udah, market probably akan react positively and probably akan rebound untuk testing ke level trendline sebelumnya. Ya, ternyata setelah testing trendline, di bawah konsolidasi, ya. Yang kemarin saya jelasin ke teman-teman, ya, wave 1, ya, di sini misalnya untuk A, B, C corrective wave, ternyata nggak jadi teman-teman. Ternyata pergerakannya malah di bawah seperti ini, A, B, C, D, E ternyata. Nah, baru kemudian habis itu rebound. Ya bisa juga ya. Tapi ya itulah teman-teman sekalian ya. That's why saya nggak selalu memberikan yang namanya prediction atau projection, karena bagi saya percuma saya ngomong apapun, yang penting whales, ya kan? Kalau whalesnya udah make a move, ya udah, whalesnya akan make a decision. Kita cuma bisa follow the whales doang, right? So itu dia penjelasan dari saya teman-teman sekalian. Panah tadi bukanlah merupakan arahan atau signal, tolong jangan diikuti secara membabi buta ya. Tolong Anda buat analisa Anda sendiri juga. Dan sedikit reminder dari saya, mungkin ada baiknya stay safe, jangan terlalu banyak transaksi menjelang NFP, karena I think it will depend on NFP nanti malam, bagaimana reaction pasarnya. Okay, so God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update. Happy Friday and cheers guys. Bye bye.